Om Swastiastu. Hello everyone, thanks for the time to introduce myself. My name is Nilopu Juliani. You can call me G. I am from Bunti Village. I am 16 years old. I was born 6 September 2004. I have a younger brother. I am student at Sawan State Public School. I majored hotel accommodation. I am the first children or father Ike Darmayate and mother Besariani. My parent job is labor. My hobbies drawing, singing, and dance. I like its color is blue. My favorite food is meatball. My favorite drink is coconut. I like film. I like sing is cinta terbaik. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai mata pelajaran komunikasi industri pariwisata yang bertema bekerja dalam tim atau teamwork. Bekerja adalah suatu perbuatan maupun kegiatan, sedangkan tim adalah sebuah kelompok atau suatu kelompok. Maka dapat diartikan, bekerja dalam tim adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil, untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun yang harus diketahui oleh para anggota tim supaya mengoptimalkan potensinya dan mengetahui tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota itu sendiri. Kita dapat mengetahui dari tipe-tipe tim sebagai berikut, yaitu yang pertama, tim formal, yang kedua, tim informal, yang ketiga, tim tugas. Tim formal dibagi menjadi dua tipe tim, yaitu tim fungsional dan tim formal pendukung. Tim fungsional adalah tim permanen yang dibentuk oleh organisasi untuk meraih tujuan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Salah satu tugasnya ialah mengelola kegiatan organisasi sehari-hari. Kemudian ada tim formal pendukung. Tim formal pendukung adalah tim yang memberi dukungan dan pelayanan seperti keuangan, informasi, administrasi, dan personalia. Tim pendukung formal bertanggung jawab penuh terhadap beban kinerja rutin dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada tim informal. Tim informal adalah tim yang diciptakan oleh anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang belum tentu relevan dengan tujuan organisasi. Lalu ada tim tugas. Tim tugas ini terdiri dari beberapa tim, yaitu tim tugas, tim perubahan, tim khusus, serta tim gugus tugas sementara. Kemudian ada prinsip-prinsip bekerja dalam tim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai antar sesama anggota tim dapat mengetahui dan memahami perbedaan yang ada dari setiap anggota tim itu sendiri. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen dan kepentingan yang sama. Sebelum melakukan suatu kegiatan, sebaiknya anggota tim harus memiliki komitmen yang dapat disepakati dan disetujui oleh seluruh anggota tim. Dan komitmen ini haruslah memiliki kepentingan yang sama sehingga memudahkan anggota tim melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan peraturan yang jelas dan transparan. Artinya
peraturan ini tidak boleh menyulitkan anggota tim itu sendiri, sebab akan memicu timbulnya konflik dari anggota tim karena tidak adanya peraturan yang jelas dan transparan. Kemudian yang keempat, mampu mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan antara emosi dan pikiran. Hal ini sangat penting sebab dalam organisasi kita harus dapat mengendalikan diri sendiri dan juga dapat mengendalikan anggota tim kita. Kalau kita sudah dapat mengendalikan diri sendiri, otomatis kita mampu mengendalikan anggota yang lainnya. Karena kalau kita mudah emosi dan pikiran kita tidak jernih dalam melakukan suatu kegiatan berorganisasi, maka tujuan suatu organisasi akan susah atau sulit untuk dicapai. Kemudian saling mendukung merupakan modal dasar dalam melakukan suatu organisasi ataupun tim. Karena jika kita saling mendukung satu sama lain, maka tujuan dari suatu organisasi itu akan mudah untuk dicapai. Kemudian sikap terbuka dan saling percaya. Sikap terbuka artinya kita menyelesaikan masalah tidak untuk dipendam sendiri, tapi kita sampaikan masalah itu kepada anggota yang lainnya agar memberikan kita masukan supaya kita lebih mudah untuk memecahkan masalah itu. Saling percaya juga sangat penting dalam berorganisasi maupun bekerja dalam tim, karena jika kita saling percaya satu sama yang lainnya, maka memudahkan kita dalam berinteraksi maupun melakukan suatu kegiatan. Kemudian ada produktivitas. Setiap tim seyogyanya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu meningkatkan kegiatan organisasi itu menjadi lebih baik. Kemudian selalu berkonsultasi sebelum memutuskan. Artinya kita menyampaikan dulu pendapat kita pada anggota-anggota lain sebelum kita melakukan kegiatan ataupun suatu usaha. Karena suatu kegiatan bekerja dalam tim harus dilakukan sesuai dengan keputusan bersama, bukan keputusan pribadi. Kemudian evaluasi. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Tim juga sama seperti itu. Setiap tim pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka diperlunya pengamatan maupun evaluasi sehingga mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dalam tim itu sendiri. Bekerja dalam tim juga memiliki manfaat dan tujuan tersendiri. Cara mengetahui bagaimana manfaat dan tujuan bekerja dalam tim antara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana fungsi dan manfaat bekerja dalam tim. Yang kedua, menyadari tujuan bekerja dalam tim. Kemudian yang ketiga, menyadari tugas dan tanggung jawab bekerja dalam tim. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat bekerja dalam tim. Fungsi bekerja dalam tim dapat merubah sikap dan perilaku dan nilai-nilai pribadi serta dapat mendisiplinkan anggota yang lainnya. Adapun manfaat bekerja dalam tim antara lain sebagai berikut. Pertama, terciptanya persatuan dan kebersamaan. Meringankan beban pekerjaan, dan mempermudah penyelesaian pekerjaan, meringankan beban biaya yang ditanggung, meningkatkan produktivitas, dan memberikan manfaat secara finansial. Yang kedua yaitu menyadari tujuan bekerja dalam tim, yang yaitu mengetahui
dan memanfaatkan potensial. Yang kedua, bekerja bersama-sama. Ketiga, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan adil, memperlancar aktivitas dan efisiensi. Kemudian menyadari tugas dan tanggung jawab dalam tim, yaitu tugas dan tanggung jawab anggota seperti apa, pemimpin, tugas dan tanggung jawab anggota yang pasif, strategi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kerja dalam tim. Langkah yang ketiga, menyadari tugas dan tanggung jawab dalam bekerja dalam tim. Setiap tim pasti memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Bekerja dalam tim juga sama seperti itu. Yang pertama, kita harus mengetahui apa tugas dan kewajiban kita sebagai anggota tim. Kemudian, bagaimana tugas dan kewajiban seorang pemimpin tim. Kemudian, tugas dan tanggung jawab terhadap anggota yang pasif. Kemudian, strategi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bekerja dalam tim. Salah satu tugas dan tanggung jawab bekerja sebagai anggota tim adalah menjaga nama baik tim serta menjaga kebersamaan dalam bekerja dalam tim. Kemudian tanggung jawab seorang pemimpin antara lain sebagai berikut. Satunya, membimbing dan memberikan arahan kepada anggota tim dalam melakukan pekerjaan. Dan tanggung jawab terhadap anggota yang pasif, yaitu dapat dilakukan oleh pemimpin dengan langkah-langkah sebagai berikut untuk menghindari anggota tim yang pasif. Antara lain, pemimpin tidak boleh ragu-ragu untuk menegur anggota timnya yang pasif. Kemudian, pemimpin harus lebih bertindak tegas dan pemimpin tidak boleh ikut-ikutan pasif. Dalam bekerja dalam tim juga memiliki beberapa peranan dalam bekerja dalam tim atau teamwork. Teamwork adalah salah satu kegiatan berorganisasi yang menghadirkan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga kita harus mengetahui bagaimana cara menyeimbangkan dan menyelaraskan dari setiap latar belakang yang ada. Yang terakhir yaitu hakikat budaya dalam tim. Hakikatnya, budaya merupakan fondasi dalam melakukan kegiatan kerja dalam tim. Hakikat budaya dalam tim sangat membantu dalam melakukan kegiatan atau tujuan tertentu yang akan dicapai oleh suatu tim maupun organisasi. Karena budaya bekerja dalam tim sangatlah penting bagi suatu organisasi ke depannya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Om. Thank you for attention watching the video. That's all I see. Thank you. Bye bye.